Pada suatu pagi yang berkabut tebal di wilayah perbatasan Papua, suasana hening berubah menjadi penuh ketegangan ketika pasukan Tentara Nasional Indonesia menerima laporan intelijen bahwa sebuah truk besar tengah menuju jalur perlintasan ilegal. Intelijen menyebutkan bahwa kendaraan tersebut diduga membawa kiriman senjata untuk kelompok organisasi Papua Merdeka, sebuah jaringan yang sering memanfaatkan jalur pegunungan terpencil. Informasi itu datang dari pengamat lapangan yang telah berminggu-minggu memantau pergerakan misterius di daerah tersebut. Perintah segera dikeluarkan oleh Komando Sektor Perbatasan. Satu regu lengkap tentara dikirim melakukan penyisiran rute yang dicurigai. Mereka bergerak kaki menyusuri hutan lebat dengan kewaspadaan tinggi, karena jalur itu dikenal penuh jebakan serta sering dimanfaatkan sebagai koridor logistik kelompok bersenjata. Para prajurit mengetahui bahwa setiap langkah yang salah dapat berakibat fatal. Perintah segera dikeluarkan oleh Komando Sektor Perbatasan. Satu regu lengkap tentara dikirim melakukan penyisiran rute yang dicurigai. Mereka bergerak kaki menyusuri hutan lebat dengan kewaspadaan tinggi, karena jalur itu dikenal penuh jebakan serta sering dimanfaatkan sebagai koridor logistik kelompok bersenjata. Para prajurit mengetahui bahwa setiap langkah yang salah dapat berakibat fatal. Kabut belum juga terangkat ketika tim tempur mencapai sebuah tanjakan sempit yang menghubungkan dua lembah. Dari kejauhan terdengar deru mesin berat yang bergerak perlahan. Suara itu bergema di antara tebing, membuat para prajurit segera bersiaga. Komandan regu memberi isyarat tangan untuk berlindung di balik bebatuan besar sambil mengamati sumber suara. Beberapa menit kemudian, sebuah truk berwarna gelap muncul perlahan dari balik tikungan. Truk tersebut tampak syarat muatan, terlihat dari suspensinya yang menurun drastis. Tidak ada tanda perusahaan atau identitas resmi apapun di bagian badan kendaraan. Justru, pengemudinya terlihat gelisah seolah sedang memikul rahasia besar. Komandan regu memberikan aba-aba untuk melakukan penyetopan. Dua prajurit keluar dari titik persembunyian dengan sikap tegas, mengangkat tangan dan meminta kendaraan berhenti. Namun sopir justru menambah kecepatan, berusaha menerobos barisan pasukan. Aksi itu langsung memicu respons cepat dari para prajurit. Dengan sigap, tentara menutup akses jalan menggunakan rantis taktis yang memang sudah disiapkan sebagai penghadang. Truk yang melaju akhirnya terpaksa berhenti setelah tidak memiliki ruang untuk lolos. Para prajurit mengurung kendaraan itu dari berbagai sisi, memastikan tidak ada celah bagi pengemudi untuk melarikan diri. Sopir dan satu orang penumpang akhirnya dipaksa turun setelah diberikan peringatan keras. Keduanya menunjukkan tanda-tanda ketakutan namun tetap mencoba menyangkal bahwa mereka membawa barang terlarang. Komandan regu tidak serta-merta percaya terhadap jawaban yang mereka berikan, karena laporan intelijen sebelumnya sangat kuat. Tanpa membuang waktu, pemeriksaan detail dilakukan terhadap badan truk. Para prajurit memindai setiap sudut kendaraan dengan peralatan deteksi sederhana dan pemeriksaan manual. Beberapa peti kayu tertutup rapat tampak disusun rapi di bagian belakang. Peti itu tampak sangat mencurigakan dan tidak lazim dibawa dalam jumlah begitu banyak. Ketika tutup peti pertama dibuka, ketegangan berubah menjadi kepastian. Di dalamnya, prajurit menemukan deretan senjata api laras panjang yang masih terbungkus kain minyak. Jumlahnya tidak sedikit, bahkan mendekati jumlah yang biasa dipakai satu kelompok tempur. Temuan itu membuat seluruh prajurit meningkatkan kewaspadaan. Peti kedua dan ketiga memperlihatkan isi yang tidak kalah mengerikan. Ratusan amunisi berbagai kaliber tersusun rapi, lengkap dengan beberapa bahan peledak rakitan. Seluruh barang itu dikemas sedemikian rupa agar tidak terdeteksi dari luar. Tidak diragukan lagi, kiriman tersebut dipersiapkan untuk memperkuat perlawanan kelompok organisasi Papua Merdeka di wilayah pegunungan. Komandan regu segera mengamankan seluruh barang bukti dan memerintahkan kedua tersangka untuk diborgol. Mereka dipisahkan untuk mencegah komunikasi dan mendapatkan keterangan lebih jelas. Prajurit lainnya segera meminta perkuatan melalui perangkat komunikasi lapangan. Beberapa menit kemudian, pasukan tambahan dari pos terdekat tiba membantu proses pemeriksaan lanjutan. Mereka menutup seluruh akses jalan untuk mencegah kemungkinan adanya kelompok pengawal yang mengikuti truk tersebut dari jauh. Langkah itu sangat penting mengingat kelompok bersenjata sering melakukan serangan mendadak untuk merebut kembali kiriman logistik mereka. Sementara itu, penelusuran lebih jauh terhadap badan truk menunjukkan adanya kompartemen rahasia di bagian bawah lantai bak. Kompartemen itu berisi lebih banyak senjata ringan dan sejumlah magasin cadangan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengiriman ini bukan pengiriman kecil, melainkan operasi logistik besar yang disiapkan dengan rencana matang. Prajurit yang melakukan pemeriksaan mengonfirmasi bahwa sebagian besar senjata tersebut berasal dari jalur gelap lintas negara. Hal itu mempertegas bahwa jaringan di balik operasi ini sangat terorganisir dan memiliki koneksi internasional. Fakta tersebut membuat Komando Perbatasan segera melakukan pelaporan berjenjang. Truk kemudian diamankan untuk dibawa ke pos komando utama. Proses pengawalan dilakukan sangat ketat karena dikhawatirkan akan ada upaya perampasan di jalan. Para prajurit membentuk formasi pengamanan berlapis untuk memastikan kendaraan itu sampai dengan selamat. Sesampainya di pos utama, tim investigasi militer langsung turun tangan melakukan pencatatan dan pendataan setiap barang bukti. Prosedur dilakukan seakurat mungkin karena kasus ini dipastikan akan ditangani lebih lanjut oleh aparat gabungan. Data-data yang ditemukan di lokasi pemeriksaan sangat berguna untuk menelusuri jaringan pemasok. Sementara itu, kedua tersangka menjalani pemeriksaan mendalam. Setelah mendapat tekanan dari bukti nyata, mereka akhirnya mengakui bahwa kiriman tersebut ditujukan kepada salah satu komandan lapangan organisasi Papua Merdeka di wilayah Pegunungan Tengah. Mereka juga mengungkapkan bahwa pengiriman senjata seperti ini sudah beberapa kali dilakukan menggunakan jalur serupa. Pengakuan itu membuat operasi pengamanan di perbatasan diperketat. Pasukan Tentara Nasional Indonesia di berbagai pos meningkatkan patroli selama 24 jam penuh, memastikan tidak ada lagi truk mencurigakan yang lolos dari pengawasan. Jalur-jalur tikus yang sering digunakan pun mulai dipetakan ulang untuk menutup kemungkinan penyusupan berikutnya.